Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Saudara-saudara sekalian, Bang Alof yang saya hormati, Bung Amar dan seluruh rekan-rekan yang hadir di gedung Juang ini, pertama-tama dalam hati yang sangat dalam, terharu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga militansi yang dimiliki oleh saudara-saudara sekalian. Saya meyakini apa yang menjadi keinginan, militansi, energi yang saudara-saudara berikan kepada saya, ini menjadi tekad kuat saya untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan gubernur. Saudara-saudara sekalian, saya jujur tidak pernah membayangkan menjadi calon gubernur Jakarta. Tapi saya yakin di ruangan ini, apalagi kalau kader partai PDI Perjuangan, terima kasih. Pasti tahu bahwa saya dari dulu adalah pekerja keras, bekerja sangat keras untuk partai, untuk bangsa, untuk negara. Dan saya ketika diminta oleh Ibu Mega maju sebagai calon gubernur, mungkin tidak banyak yang menolak. Saya 2 hari berturut-turut saya menolak. Tapi karena itu adalah hak prerogatif Ibu Mega, dan saya yakin kalau sudah begitu Ibu Mega pilihnya pasti benar, maka saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya maju dan bertekad untuk menang. Saudara-saudara sekalian, saya dan Bang Dul, Bang Rama, saya beruntung bertahun-tahun Zainab sama Sarah berantem yang menang. Artinya alam semesta itu memberikan dukungan. Sehingga yang demikian dengan seluruh tekad yang ada, saya akan menyampaikan kepada publik masyarakat Jakarta, saya akan membentuk pintu dari pintu-pintu, dari hati ke hati, untuk mereka bisa memberikan dukungan kepada saya, karena saya serius untuk menyelesaikan persoalan Jakarta, memajukan Jakarta, dan saya tidak muluk-muluk. Saya tidak muluk-muluk misalnya membangun seperti Dubai atau apapun. Tetapi saya akan memulai dengan hal-hal kecil apa yang menjadi persoalan masyarakat di bawah. Yang utama dan terutama misalnya masalah banjir, masalah polusi, masalah macet, pekerjaan yang susah, pelayanan yang tidak terbuka, kemudian juga KJP, KIP yang tidak transparan, PPSU yang terlalu ditumpangi dengan berbagai kepentingan. Maka saya akan memulai dari persoalan-persoalan kecil inilah yang akan diselesaikan, termasuk dengan nama Ojo. Jangan khawatir, saya akan duduk menunjukkan mengenai gangguan teman-teman Ojo ini. RT/RW dengan sederhana saya sudah menunjukkan bahwa akan mempunyai CCTV di semua daerah. Persoalannya sederhana, tawuran, narkoba, kekerasan, bullying, tidak ada yang mengawasi. Kalau RT/RW ada CCTV kemudian dikoneksikan ke rumah-rumah, kita semua akan merasa lebih aman, lebih nyaman, dan mudah-mudahan ini merupakan awal baru gotong royong yang ada di masyarakat kita. Waktu saya datang tadi disambut oleh masyarakat Betawi, pertanyaannya sederhana, kalau Mas Pram jadi gubernur, apakah tetap ingat akan kebudayaan Betawi? Saudara-saudara, dengan sederhana saya menjawab, yang akan kita bangun di semua kelurahan di Jakarta akan ada balai rakyat yang bisa digunakan oleh seluruh warga. Mau kawinan nggak usah jauh-jauh. Warga yang tidak mampu mau kawinan di mana? Di balai raya. Kitanan di mana? Balai rakyat. Pentas budaya di mana?
Dengan demikian keakraban keluarga yang ada ini menjadi satu. Sehingga dengan demikian balai rakyat tempat untuk bergotong royong, bersilaturahmi, berbagi. Ya ada yang pacaran juga tidak apa-apa. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya akan memulai dari yang kecil-kecil. Urusan transportasi, urusan udara, urusan air, dan sebagainya. Contoh urusan transportasi. Sekarang ini persoalan kita utama adalah belum semua transportasi itu terkoreksi dengan baik. Misalnya MRT kita hanya berhenti sampai dengan Lebak Bulus, lagi dibangun sampai dengan Bundaran HI, akan diteruskan sampai Ancol. Saudara-saudara sekalian, maka menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta untuk melakukan pembenahan itu. Bahkan kalau perlu yang namanya MRT itu sampai Tangerang Selatan. Jika orang-orang dari Tangerang Selatan yang ke Jakarta yang pagi hari macet berjubel-jubel, mereka akan menggunakan sarana transportasi MRT itu. LRT, Transjakarta, demikian juga harus terkoneksi dengan baik. Maka saya harus berterima kasih kepada Bang Yos, Pak Sutioso, Bang Foke, Pak Ahok, Mas Anies. Apa yang sudah mereka tinggalkan akan saya lakukan perbaikan, dan mudah-mudahan akan saya selesaikan dalam era periode yang saya hadapi. Contoh, Bang Yos melahirkan yang disebut dengan Transjakarta. Sekarang ada 15 koridor di Jakarta ini. Kemudian diteruskan oleh Bang Foke dengan berbagai inovasi yang ada, oleh Mas Anies dengan Jack-Nya, oleh Pak Ahok dengan berbagai yang ada. Tetapi dari pemimpin ke pemimpin sayangnya tidak terkoneksi dengan baik. Maka hal yang baik yang ditinggalkan Pak Ahok, contohnya orang memberikan laporan di balai kota dengan langsung akan dibuka kembali. Tetapi warga yang dari jauh yang tidak bisa datang juga bisa melaporkan secara digital. Yang baik dari Pak Anies contohnya, misalnya JIS yang besok akan ada Bruno Mars, atau malam ini besok, malam ini ada Bruno Mars. Maka infrastruktur untuk pertandingan bola ataupun pertunjukan konser musik diperbaiki. Saya mengalami sejak sendiri ketika nonton konsernya Dewa, pulang jalan kaki 2 jam lebih. Maka yang begini harus dilakukan perbaikan. Sudah bagus, stadionnya sudah bagus, daya tampungnya juga bagus. Kalau kemudian MRT-nya itu sampai Ancol, maka wajib untuk menyambungkan dari Ancol ke JIS transportasi publik secara langsung, sehingga orang dari manapun bisa pergi ke JIS tanpa harus bawa mobil, tanpa harus macet-macet yang lama, dan seterusnya. Bahkan di JIS pun saya sudah memikirkan bahwa JIS akan menjadi tempat home-nya Jackmania atau Persija. Dan Jackmania kita buatkan Jackmania Center di JIS, sehingga jualan merchandise di sana, orang bisa beraktivitas di sana, bergotong royong di sana, sehingga nggak seperti sekarang ini bahwa JIS hanya stadion saja, begitu tidak ada pertandingan sepak bola, tidak ada konser, semuanya nggak ada.